Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini Miss akan membagikan kumpulan soal, jawaban dan pembahasannya untuk persiapan PAT mendatang. Silakan kalian simak dan ikuti sampai akhir ya. Soal pertama, di bawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai limbah, yaitu dari pilihan jawaban yang ada, yang paling tepat adalah bahwa limbah adalah hasil buangan dari aktivitas manusia atau alam yang dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Ini berkaitan dengan hakikat limbah itu sendiri ya, yang merupakan hasil buangan atau sisa pakai. Keberadaan limbah itu sendiri jika tidak diolah atau ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Soal nomor 2, jenis limbah yang tidak bisa diuraikan oleh organisme dinamakan D. Limbah anorganik. Secara harafiah, anorganik memiliki pengertian tidak atau bukan organisme. Salah satu contoh bahan-bahan anorganik adalah plastik, besi, dan lain-lain. Benda-benda seperti ini yang bukan dari organisme tidak bisa diuraikan oleh organisme. Soal nomor 3, limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau disebut limbah medis memerlukan penanganan secara khusus. Berikut ini yang termasuk limbah medis adalah A. Obat-obatan dan bahan kimia. Limbah medis maksudnya adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit, puskesmas, ataupun balai pengobatan. Tempat-tempat ini menghasilkan limbah-limbah berupa obat-obatan maupun bahan-bahan kimia yang dipakai saat merawat pasien. Nomor 4, adanya siput dan planaria menunjukkan bahwa air sungai belum terpolusi. Siput dan planaria termasuk parameter C. Biologi. Siput dan planaria adalah hewan-hewan kecil yang biasanya kita jumpai pada air yang jernih. Biota-biota ini menjadi penanda bahwasanya perairan itu belum tercemar. Soal nomor 5, yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip pengolahan limbah adalah D. Review. Di sini ada 5 istilah yang harus kamu ketahui. Yang pertama coba kita bahas reduce. Reduce itu adalah salah satu kegiatan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Misalnya, mengurangi penggunaan kantungan plastik ketika berbelanja. Bawalah tas sendiri dari rumah. Berikutnya, replace adalah kegiatan mengganti barang dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti gelas plastik sekali pakai dengan gelas kaca. Atau bisa juga mengganti lampu rumah dengan lampu yang hemat energi. Istilah berikutnya adalah reuse. Adalah kegiatan memakai kembali barang-barang yang sudah tidak diinginkan atau yang sudah dipakai. Contohnya, menggunakan kembali wadah atau kemasan kosong untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Contoh lain bisa juga menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Istilah berikutnya adalah recycle. Adalah daur ulang atau kegiatan menggunakan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil akhirnya menjadi barang yang berbeda dan fungsinya bisa jadi sama ataupun berbeda juga. Misalnya, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton, ya. Kemudian mengolah sampah organik menjadi kompos dan lain-lain. Soal nomor 6. Di bawah ini yang tidak termasuk limbah anorganik yaitu E. Daun-daun yang sudah kering. Di awal tadi Miss sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari
bukan organisme seperti besi, botol, pestisida, kaleng bekas maupun pecahan kaca. Soal nomor 7. Kita belanja di swalayan dan membawa kantung belanja sendiri. Ini termasuk dalam prinsip pengolahan limbah? A. Reduce. Di awal juga Miss Dame sudah menjelaskan istilah-istilah pengolahan limbah. Cukup jelas jawabannya ya. Soal nomor 8. Kita membuat suatu benda kerajinan dengan menggunakan bahan dari limbah, termasuk dalam prinsip pengolahan limbah? C. Recycle. Soal nomor 9. Masuknya polutan dalam lingkungan akan menyebabkan lingkungan. Nah, polutan itu adalah bahan-bahan polusi atau pencemar. Jadi jika polutan ini masuk dalam lingkungan, maka akan menyebabkan daya dukungnya akan berkurang. Selanjutnya soal nomor 10. Terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh E. Pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses alami yang terjadi saat gas-gas di atmosfer bumi menyerap panas sinar matahari dari bumi. Nah, gas-gas ini adalah gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas. Gas rumah kaca terutama adalah karbon dioksida. Selanjutnya nomor 11. Limbah cair yang tidak dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah D. Air bekas mencuci baju. Karena air bekas mencuci baju berupa deterjen mengandung banyak senyawa kimia yang berbahaya untuk tanaman. Sedangkan limbah lainnya seperti air bekas mencuci buah dan sayur, air kencing hewan ternak, air bekas mencuci beras maupun sisa minuman teh ini adalah sisa dari organisme yang dapat terurai bahkan mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman. Soal nomor 12. Bahan berbahaya beracun yang dibuang ke sungai dapat mematikan ikan karena D. Air sungai merupakan habitat ikan. Nah, jika tempat tinggal ikan sudah tercemar oleh karena limbah bahan berbahaya dan beracun, maka akan menyebabkan kandungan oksigen di perairan tersebut akan berkurang. Nah, inilah yang akan menyebabkan kematian terbesar ikan-ikan maupun organisme di dalam air, sebab oksigen yang merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh organisme air ini akan berkurang oleh karena hadirnya pencemaran limbah berbahan beracun maupun berbahaya. Nomor 13. Syarat air secara biologi agar layak dikonsumsi adalah B. Tidak mengandung bakteri. Nah, kalau memandang secara biologi itu artinya yang berkaitan dengan organisme dan bakteri termasuk ke dalam golongan mikroorganisme. Kehadirannya menjadi penentu layak atau tidak layaknya air dijadikan sebagai air minum. 14. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah B. PP nomor 27 tahun 1999. Nah, di sini ada beberapa pasal-pasal yang perlu kamu ketahui ya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu menjelaskan tentang bahwasanya warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu menjelaskan tentang Bank Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu menjelaskan tentang pencabutan izin usaha atau kegiatan. Sementara untuk Permen LH nomor 17 tahun 2001 itu menjelaskan tentang jenis rencana usaha atau kegiatan. Soal nomor 15. Orang atau instansi yang rencana usaha dan kegiatannya akan dilaksanakan harus bertanggung jawab kepada A. Komisi Penilai AMDAL.
Nah, orang atau instansi ya di sini disebutlah sebagai pemrakarsa, yaitu tim yang menyusun AMDAL sesuai dengan isi PP RI nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL. Bahwasanya pemrakarsa wajib melaporkan rancangan AMDALnya kepada Komisi Penilai AMDAL. Berikutnya soal nomor 16. Jenis kegiatan yang umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau, dan getaran adalah jenis kegiatan di bidang B. Perindustrian. Nah, di sini sangat jelas sekali ya bahwasanya kegiatan-kegiatan yang membuat kebisingan atau menimbulkan bau atau menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perindustrian. Nomor 17. Manakah yang tidak termasuk dokumen-dokumen AMDAL? Jawabannya adalah C. RPP. Karena RPP sebenarnya dokumen untuk pendidik ya. Nah, yang menjadi dokumen-dokumen AMDAL itu adalah RPL atau kepanjangan dari Rencana Pemantau Lingkungan Hidup. Kemudian ANDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kemudian KANDAL atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian RKL atau rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada 4 dokumen yang masuk di dalam AMDAL ya, di dalam dokumen AMDAL. Selanjutnya soal nomor 18. Yang bukan merupakan tujuan dan sasaran AMDAL adalah D. Masyarakat tidak berebut sumber daya alam. Nah, kamu perlu tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran AMDAL ya, yaitu agar suatu usaha ataupun kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak ataupun mengorbankan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan supaya tidak rusak, itulah yang menjadi tujuan dan sasaran AMDAL. Jadi jelas sekali yang bukan merupakan tujuan dan sasaran AMDAL itu ya masyarakat tidak berebut sumber daya alam ya, itu tidak termasuk. Berikutnya soal nomor 19. Untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca perlu dilakukan E. Menanam tumbuhan pohon. Nah, di awal tadi Miss sudah menjelaskan bahwa gas rumah kaca yang terutama itu adalah gas karbon dioksida. Sementara gas karbon dioksida ini dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Maka dengan menanam banyak tumbuh-tumbuhan pohon, maka karbon dioksida yang ada di udara akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, ini bisa mencegah terjadinya efek rumah kaca yang lebih besar lagi. Kita masuk pada soal yang ke-20. Suatu peristiwa yang terjadi dan tidak diinginkan serta menyebabkan kerugian pada manusia disebut dengan, nah cluenya adalah peristiwa yang tidak diinginkan ya, yang menyebabkan kerugian. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, kecelakaan ya. Sedangkan 4 pilihan jawaban yang lain itu kan sesuatu yang diinginkan ya, sesuatu yang tidak menyebabkan kerugian. Sangat jelas ya jawabannya. Soal nomor 21. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan K3 adalah E, mencegah kecelakaan di jalan raya. Nah, tentu kamu masih ingat apa itu K3. K3 itu kepanjangan dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Jadi dengan diterapkannya K3, maka diharapkan tempat kerja tersebut menjadi lebih aman, lebih sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat kerja. Soal nomor 22.
Keamanan kerja ditunjang oleh unsur material dan non-material. Contoh penunjang keamanan kerja non-material adalah C. Rambu peringatan. Mari kita ingat kembali yang dimaksud dengan unsur material itu apa. Bahwasanya unsur material itu adalah peralatan dan pakaian perlindungan diri saat bekerja. Sedangkan unsur non-material itu salah satu contohnya adalah rambu peringatan atau tanda-tanda bahaya maupun himbauan. Soal nomor 23. Alat yang digunakan untuk melindungi mata pemakai atau karyawan dari partikel kecil merupakan fungsi penggunaan dari alat C. Safety glasses. Nah, untuk benda-benda yang lainnya seperti earplug itu adalah benda yang dipergunakan untuk pengaman dari kebisingan ya, untuk mengamankan telinga. Kemudian safety shoes itu untuk melindungi kaki, biasanya digunakan oleh karyawan konstruksi untuk menghindari luka di kaki ya, karena biasanya di lingkungan konstruksi itu ada banyak paku maupun besi yang tajam yang mungkin saja bisa melukai kaki dari karyawan. Kemudian respirator itu adalah alat perlindungan pernapasan. Biasanya ini untuk melindungi para karyawan yang berada dalam laboratorium kimia. Nah, sedangkan cap itu adalah pembungkus kepala ya. Ini salah satu kegunaannya adalah untuk melindungi rambut atau kepala dari percikan bahan kimia. Nomor 24. Syarat-syarat helm untuk alat pelindung diri yaitu B. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar dan mudah disesuaikan. Jadi penggunaannya atau manfaatnya sangat kompleks ya. Nah, kita masuk pada soal yang terakhir. Rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan merupakan pengertian dari ya, jawabannya yang paling tepat adalah A. Prosedur kerja. Terima kasih untuk atensi kalian semua ya. Semoga nanti ketika kalian dapat menjawab dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk absensi kehadiran, silakan kalian menulis nama dan kelas pada kolom komentar yang ada pada video ini. Dan terakhir, Miss mohon bantuan subscribe dari kalian semua ya. Terima kasih anak-anak.